Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir ayat Al-Qur'an. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pada ayat yang ke-16 dari surah Al-Hajj. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat wa annallaha yahdi may yurid. Dan demikian pula kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, sebagai ayat-ayat yang jelas, dan bahwasanya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Jadi setelah pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menguraikan sekian banyak ayat-ayatnya, maka pada ayat yang ke-16 ini Allah SWT menegaskan bahwa Al-Quran juga berfungsi salah satunya sebagai ayatim bayyinat, sebagai ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang nyata, jelas bahwa dia benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena begitu jelasnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan kepada siapapun yang meragukan kedudukan Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tantangan itu hanya akan disampaikan oleh yang yakin bahwa apa yang disampaikan adalah kebenaran. Allah sampaikan tantangan, kalau kalian ragu Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah SWT, silakan buat yang bisa menandingi. Tantangan itu disampaikan bertahap. Pada awalnya Allah menantang manusia untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Ketika tantangan ini tidak bisa dipenuhi, Allah turunkan porsinya. Ya sudah, kalau begitu tidak usah yang serupa dengan Al-Quran, cukup datangkan yang bisa menandingi 10 surah saja. Ketika tantangan ini tidak mampu juga dipenuhi, Allah turunkan porsinya. Ya sudah, tidak usah 1 surah, cukup yang bisa menandingi. Tidak usah 10 surah, cukup yang bisa menandingi 1 surah saja. Ketika tantangan ini pun tidak bisa dipenuhi, Allah turunkan lagi porsinya. Tidak usah 1 surah, yang mendekati saja 1 surah. Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli. Min di situ menunjukkan mendekati. Jadi katakanlah kepada mereka yang meragukan kewahyuan Al-Quran, jika kalian tetap berada dalam keraguan terhadap Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datangkanlah yang mendekati 1 surah. Ya. Bahkan panggillah semua yang bisa menolongmu untuk itu, jika kalian benar dalam persangkaanmu itu. Nah, dan sampai saat ini, mulai dari tantangan itu disampaikan sampai saat ini, tidak ada satupun manusia yang sanggup untuk menjawab tantangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran adalah ayatin bayyinat, ayat yang jelas, benar-benar berasal dari Allah SWT. Kemudian penyampaiannya juga jelas. Al-Quran menyampaikan segala sesuatu dengan bayyinat, dengan cara yang jelas, menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana kebaikan, mana keburukan. Nah, setelah jelas mana yang hak, mana yang batil, mana kebaikan, mana keburukan, Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kebaikan dan kebenaran itu kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun demikian, manusia terpecah-pecah, manusia terbagi-bagi. Ada yang mengikuti hidayah dari Allah, ada juga yang melenceng dari hidayah tersebut. Nah, di ayat yang berikutnya, ayat ke-17, Allah Subhanahu wa taala
menguraikan beberapa kelompok manusia itu. Allah SWT berfirman, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Yang dimaksud di sini adalah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ladzina hadu, ya, dan orang-orang Yahudi. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mengaku beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Was-sabiin, dan orang-orang sabiin. Orang-orang sabiin itu adalah mereka yang menyembah bintang dan malaikat. Wan nasara, dan orang-orang Nasara, yaitu mereka yang mengaku beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Wal majusa, dan orang-orang Majusi, yaitu mereka yang menyembah api. Walladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrik yang menyekutukan Allah. Umumnya istilahnya digunakan untuk mereka yang menyembah berhala, menyembah patung-patung. Jadi disebutkan oleh Rasulullah Ta'ala beberapa kelompok manusia tadi. Yang beriman pada Nabi Muhammad SAW, yang mengaku beriman pada Nabi Musa, yang menyembah bintang, mengaku beriman pada Nabi Isa, yang menyembah api, orang musyrik. 6 kelompok manusia tadi, mereka berbeda-beda. Ya, tapi Allah tegaskan di ujung ayat, Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan siapa yang benar di antara mereka nanti di hari kemudian. Akan diputuskan siapa yang benar. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah itu menjadi saksi atas segala sesuatu. Ya. Mengapa manusia terbagi-bagi dalam beberapa kelompok tadi? Kenapa tidak semuanya tunduk patuh kepada Allah SWT? Padahal ya, makhluk yang Allah SWT ciptakan di muka bumi ini, semua sejatinya hakikatnya sujud kepada Allah SWT. Di ayat 18 Allah menegaskan itu. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabbu wa kasirum minan nas wa kasirun haqqa alaihil azab wa may yuhinillah famalahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Alam tara annallaha, apakah engkau tidak memperhatikan bahwasanya Allah SWT yasjudu lahu, sujud semua kepadanya, sujud semua kepada Allah. Man fis samawati, siapa saja yang ada di langit seperti para malaikat, wa man fil ardi, dan siapa saja yang ada di bumi. Wasyamsu, begitu juga matahari, wal qamar, begitu juga rembulan, wan nujum, bintang-bintang, wal jibal, gunung-gunung, wasyajaru, pohon-pohon, wad dawab, kemudian hewan yang melata. Semua tunduk kepada Allah SWT. Tapi ketundukan ini dilakukan karena karhan, keterpaksaan, bukan pilihan. Matahari tunduk kepada Allah SWT, tunduk secara karhan, keterpaksaan. Allah telah menetapkan garis edarnya, maka matahari senantiasa beredar pada garis yang telah ditetapkan oleh Allah. Bulan juga seperti itu. Allah telah menetapkan garis edarnya, maka bulan senantiasa beredar pada garis yang Allah tetapkan. Ya, begitu juga dengan bintang-bintang. Begitu juga dengan gunung, pepohonan, dan semuanya. Semua tunduk kepada Allah SWT. Hujan pun tunduk kepada Allah. Diperintahkan turun-turun, diperintahkan berhenti-berhenti. Api tunduk kepada Allah SWT. Allah perintahkan untuk membakar, ya dia membakar. Begitu Allah perintahkan untuk tidak membakar, ya dia tidak akan membakar. Seperti ketika Allah perintahkan untuk tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam supaya menjadi dingin, api tetap tunduk. Ya. Begitu juga dengan angin. Allah perintahkan untuk berhembus, dia berhembus. Allah perintahkan untuk berhenti, angin itu akan berhenti berhembus. Semua tunduk kepada Allah SWT. Tapi ketundukan ini sekali lagi bukan pilihan.
Ketundukan itu adalah lahir dari karhan, keterpaksaan, tidak bisa memilih. Karena ketundukan itu bukan karena pilihan, maka tidak ada pahala atas ketundukannya tersebut. Nah, beda dengan kita ini manusia. Kalau kita manusia tunduk kepada Allah itu karena pilihan. Kita datang ke masjid, ini pilihan. Seandainya kita mau tetap tinggal di rumah, tadi ya kita bisa tinggal di rumah. Atau seandainya kita memilih untuk pergi ke tempat yang lain, ya kita bisa pergi ke tempat yang lain. Tapi atas dasar pilihan kita sendiri, kita memilih untuk datang ke masjid untuk salat. Nah, itu pilihan. Maka ketundukan manusia itu tidak sama dengan ketundukan matahari, tidak sama dengan ketundukan bulan, bintang, gunung, pohon, dan sebagainya tadi. Ya, beda yang mendasarinya. Ada yang tunduk keterpaksaan, ada yang tunduk karena pilihannya. Manusia yang tunduk karena pilihan, maka kemudian diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa katsirum minan nas, banyak manusia yang tunduk kepada Allah SWT dengan pilihannya. Wa katsirun haqqa alaihil azab, tapi banyak juga manusia yang kemudian terkena azab, terkena hukuman. Ini secara sepintas kok sepertinya tidak berpasangan. Allah sebutkan di bagian sini banyak manusia yang tunduk. Nah, terus di bagian sini banyak manusia yang terkena hukuman. Kalau ingin berpasangan kan mestinya banyak manusia yang tunduk, banyak juga manusia yang durhaka, yang tidak tunduk. Atau bisa juga banyak manusia yang mendapatkan rahmat, banyak manusia yang terkena hukuman. Jadi kok tidak berpasang. Ini dalam gaya bahasa Arab dinamakan dengan ihtibak. Ya, namanya ihtibak. Ketika ada dua hal yang diperbandingkan, kalau satu sisi sudah disebut pada satu golongan, tidak usah lagi disebutkan pada golongan yang kedua karena sudah dipahami. Ya, jadi sebetulnya makna ayat ini kalau ingin dalam bahasa yang panjang, banyak manusia yang tunduk, maka mereka berhak dapat rahmat. Banyak manusia yang tidak tunduk, maka mereka kemudian mendapatkan azab. Tapi kemudian disederhanakan. Di golongan pertama yang disebut adalah ya ketundukannya, sementara di golongan kedua yang disebut adalah dapat azabnya. Jadi masing-masing mewakili. Ya, sama misalnya di dalam Al-Quran disebutkan seperti ini. Ya. Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdarah, ya, wa ma'amilat min su. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idah. Allah telah menjelaskan. Yauma, pada hari itu, pada hari kemudian, tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdarah. Ya, semua orang akan mendapatkan kebaikannya, dihadirkan di hadapannya. Dia akan melihat kebaikan itu dihadirkan di hadapannya. Wa ma'amilat min su, dan juga keburukan. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idah. Yang melihat keburukannya akan mengatakan, seandainya ada jarak yang jauh yang memisahkan antara saya dengan keburukan. Nah, ini di dalamnya ada ihtibar. Karena tidak disebutkan pada saat dihadirkan kebaikan apa yang mereka ucapkan, tapi bisa dipahami. Ketika Allah menjelaskan golongan kedua yang pada saat dihadirkan keburukannya dia berkata, oh seandainya ada jarak yang sangat jauh yang memisahkan antara saya dengan keburukan saya. Berarti kita bisa paham bahwa ketika kebaikan itu diperlihatkan kepada orang yang berbuat baik, berarti mereka juga berkata kepada Allah, ya Allah, seandainya kami bisa berlama-lama dan sedekat mungkin melihat kebaikan ini. Tapi tidak usah disebutkan, karena itu sudah dipahami dari penjelasan pada kelompok yang kedua. Ini dalam gaya bahasa Arab disebut ihtibat. Fungsinya adalah untuk meringkas kalimat. Saya ulangi, wa katsirum minan nas. Banyak manusia yang tunduk. Nah, tidak disebut apa yang kemudian mereka dapatkan, tapi bisa dipahami. Oh, bagi mereka adalah rahmat. Kemudian yang kedua dikatakan katsirun haqqa alaihil azab. Banyak manusia yang dapat azab. Kenapa dapat azab? Bisa dipahami dari membandingkan dengan kelompok pertama. Mereka dapat azab karena tidak tunduk kepada Allah SWT. Wa may yuhinillah, siapa yang Allah inginkan kehinaan, famalahu min mukrim, maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Jadi kehinaan dan kemuliaan itu ya datangnya dari Allah SWT. Kalau Allah yang hendak menghinakan seseorang,
Bagaimanapun upaya seluruh manusia memuliakannya, dia tidak akan pernah mulia. Sebaliknya kalau Allah yang hendak memuliakan seseorang, meskipun semua makhluk ingin menghinakannya, dia tidak akan pernah hina. Kehinaan dan kemuliaan datang dari Allah Subhanahu wa taala saja. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah itu melakukan apa yang Dia kehendaki. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah dua golongan. Golongan yang tunduk dan yang tidak tunduk. Golongan yang dapat rahmat dan golongan yang mendapatkan azab. Ini adalah dua golongan yang senantiasa berhadapan, bertengkar, ikhtasamu fi rabbihim. Mereka juga akan bertengkar mengenai Tuhan mereka. Wallazina kafaru, tapi nanti di hari kemudian orang-orang yang ingkar, qutti'at lahum siyabum min nar, akan dipotongkan untuk mereka pakaian dari api neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, yang kemudian akan disiramkan air di atas kepala mereka, air yang mendidih akan disiramkan di atas kepala mereka. Apa yang terjadi? Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Dengan air yang mendidih itu akan menghancurkan apa yang ada dalam perutnya dan juga akan menghancurkan kulitnya. Jadi bagian dalam tubuhnya akan hancur, bagian luarnya kulitnya juga akan hancur. Walahum maqami min hadid. Dan bagi mereka ada maqami, ada yang memaknai maqami itu seperti palu godam, ada yang memaknai cambuk. Cambuk yang terbuat dari besi. Kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin uidu fiha. Tiap kali mereka hendak keluar darinya karena tidak tahan dengan siksaan itu. Tidak tahan dengan siksaan, ingin keluar dari neraka, uidu fiha, dikembalikan lagi ke dalam neraka tersebut. Wazuku azabal harid. Lalu dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa yang membakar itu. Nah, saya kira itu kajian kita ini. Satu terakhir, ulama kita sepakat bahwa ayat 18 dari surah Al-Hajj ini, ayat yang ke-18, yang menyebutkan tentang sujud tadi, alam tara annallaha yasjud lahu man fis samawati wa man fil ardh. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwasanya ya semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, wasyamsu wal qamar, matahari, rembulan, wan nujum, bintang-bintang, wal jibal, gunung, wasyajar, wad dawab, dan begitu juga binatang melata dan kebanyakan manusia sujud kepada Allah. Sepakat ulama bahwa ini termasuk salah satu ayat as-sajadah. Ayat as-sajadah, yaitu ayat yang ketika dibaca disunnahkan untuk sujud. Sujud itu dinamakan dengan sujud tilawah. Baik ketika dia dibaca di dalam salat ataupun ketika dibaca di luar salat. Ya. Bahkan kalau mazhab Hanafi berpendapat sujud tilawah itu hukumnya wajib. Tapi mayoritas ulama berpendapat hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditegaskan. Salah satu keutamaan dari sujud tilawah dijelaskan di dalam hadis, iza qara'a ibnu Adam ayat as-sajadah. Kalau ada anak manusia yang membaca ayat as-sajadah, salah satunya ayat 18 surah Al-Hajj ini, fasajadah, lalu dia sujud, i'tasalas syaitanu yabki. Setan kemudian akan menjauh sambil menangis. Lalu setan berkata, ya, waili celakalah saya, celakalah saya. Umira ibnu Adam bisujud, fasajadah falahul jannah. Anak manusia disuruh sujud, dia sujud, maka dia akan mendapatkan surga. Wa umirtu bisujud walam asjud. Sementara saya diperintah sujud, saya tidak mau sujud. Fali annar, maka bagi saya adalah api neraka. Maka sekali lagi dianjurkan, menurut mayoritas ulama diwajibkan dalam mazhab Hanafiyah untuk melakukan sujud ketika membaca ayat 18 dari surah Al-Hajj ini, dan begitu juga ayat-ayat as-sajdah yang lainnya. Saya kira itu pengantar kajian kita di malam ini. Seperti biasa, kalau ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.